Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat. Teriring doa semoga seluruh rangkaian amalan ibadah, baik yang sudah maupun yang akan kita lakukan, semoga senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang begitu besar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintah, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah larang, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hingga pada akhirnya semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'."
Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki dirham atau uang, dan mereka yang tidak memiliki harta benda. Hadirin jamaah dirahmati Allah, jikalau pertanyaan ini dilontarkan kepada kita saat ini pun mungkin jawaban kita sama dengan para sahabat. Menurut versi kita, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki uang atau harta benda, atau orang yang memiliki usaha bukan cuma sekedar untungnya, akan tetapi modalnya ikut habis semua. Itulah orang yang bangkrut menurut versi kita. Yang ada di pikiran kita hanya materi-materi dan dunia saja. Akan tetapi bukan itu yang Rasulullah maksudkan. Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Wahai sahabatku, orang yang bangkrut dari umatku itu nanti pada hari kiamat, ketika mereka membawa pahala sholat mereka, dan pahala sholat yang mereka bawa bukan hanya sekedar pahala sholat yang wajib saja, ada sholat sunnahnya juga, tahajud, duha, rawatib dan lain sebagainya. Wasiyamin, dan mereka juga membawa pahala puasa mereka. Pun demikian bukan hanya sekadar puasa yang wajib saja, ada puasa sunnahnya. Wa zakatin, dan mereka membawa pahala zakat mereka. Beriringan dengan itu, ketika dia menyerahkan semua pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ibadah, sholat, puasa, zakatnya kepada Allah, beriringan dengan itu, hadir juga orang-orang di hadapan Allah yang minta pertanggungjawaban kepada Allah untuk orang ini. Wa ya'ti qad syatama hadha. Ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah mencaci maki saya, sehingga hati saya sakit lantaran cacian dan makian yang dilontarkan kepada saya. Lalu kemudian datang lagi orang, wa qadhafa hadha. Ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah menfitnah saya, sehingga nama baik saya hancur lantaran fitnahan yang dilontarkan kepada saya. Saya dituduh melakukan sesuatu kejahatan padahal saya tidak melakukannya. Datang lagi orang, wa akala mala hadza. Ya Rabbi, dulu waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah merampas harta saya. Dia pernah mengambil hak saya. Wa safaka dama hadza. Datang lagi orang, ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah menumpahkan darah saya. Dia pernah membunuh saya. Ada orang membunuh seseorang tapi dia menyuruh orang lain, itu sama dengan dia membunuhnya. Yang terakhir datang orang kepada Allah, wa daraba hadza. Ya Allah, waktu masih hidup di dunia, orang ini pernah memukul saya. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaihi ukhidha min khatayakum faturihat alaihi. Apa yang kemudian Allah lakukan kepada orang ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan pahala sholatnya, pahala puasa dan zakat orang ini kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, kepada orang yang pernah dia caci maki, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia rampas hartanya, yang pernah dia bunuh dan dia pukul. Dia bagikan semua oleh Allah kepada orang-orang yang pernah dizalimi, sampai habis semua pahala sholat, puasa dan zakatnya. Setelah semuanya habis, ternyata masih ada, masih banyak orang yang pernah dia caci maki, masih ada orang yang pernah dia fitnah,
Masih ada orang yang pernah dia rampas hartanya, bahkan masih ada beberapa orang yang pernah dia bunuh dan dia pukul. Sementara pahalanya sudah habis dibagikan oleh Allah. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Kemudian Allah ambil semua dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah dia zalimin ini, lalu ditimpakan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang Rasulullah maksudkan orang yang bangkrut. Sudah pahalanya habis dibagikan, sementara dosa orang lain ditimpakan kepadanya. Ini yang Rasulullah maksudkan orang yang bangkrut. Summa turiha finnar. Lalu kemudian Allah lemparkan dia ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa guna saya sampaikan ini? Dalam hidup kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita kepada manusia. Jika hubungan kita dengan Allah, sebesar apapun dosa hamba kepada Allah, walaupun sebanyak buih di lautan, jikalau hamba Allah itu mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan maafkan, pasti Allah akan ampuni, karena Allah maha pemaaf, Allah maha penerima taubat hamba-hambanya. Akan tetapi jika ada dosa kita kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita, jika ada dosa kita kepada saudara-saudara kita, jika ada dosa kita kepada sahabat kita, jika ada dosa kita kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ada orang yang pernah kita caci maki, ada orang yang pernah kita fitnah, ada orang yang pernah kita rampas hartanya, bahkan ada orang yang pernah kita bunuh dan kita pukul, belum sempat kita mintakan maaf, apalagi dia belum memaafkan kita. Khawatir nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi perampok-perampok pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang harus kita lakukan, hadirin, jaga lisan kita, jaga tingkah laku kita, jaga hubungan kita kepada sesama, agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Dan semoga kita tidak tergolong orang-orang yang bangkrut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa yang sudah pernah kami lakukan ya Allah. Dosa kami kepadamu ya Allah, akan lalainya kami dalam ibadah. Entah berapa banyak waktu salat kami yang sering kami lalaikan, bahkan kami tinggalkan dengan sengaja amal ibadah salat itu. Ya Allah, ampunilah juga dosa kami kepada jasad ini ya Allah.
kepada diri kami sendiri. Engkau maha tahu berapa banyak dari mata ini pernah melihat sesuatu yang engkau haramkan. Dari lisan ini mungkin ada yang tersakiti hatinya dengan kata-kata kami. Dari tangan ini mungkin pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kami. Kaki ini kemana melangkah, engkau maha tahu ya Allah. Yang terkadang dengan langkah kaki kami engkau tegur kami sebagai bukti tanda kasih sayang engkau kepada hamba-hambanya. Ya Allah, di dalam hati kami ada kotoran penyakit hati kami ya Allah. Ada sombong, ada takabur ya Allah. Ada sum'ah ya Allah. Ada kedengkian, ada kebencian dalam hati kami ya Rabbi. Buang semua kotoran hati kami, gantikan dengan nur cahaya hidayah-Mu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ampunilah juga dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Dan berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Yang orang tuanya masih hidup di dunia ini beruntunglah, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, di hari, di tempat, di waktu yang tidak mungkin engkau tidak memperkenankan doa-doa kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umur ayah ibu kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Sehatkan selalu jasad ayah ibu kami. Jikalau ada yang sakit di antara kami orang tuanya, angkat penyakitnya, sehatkan, pulihkan kembali kesehatan kedua orang tua kami, dan jadikan sakit yang ayah ibu kami derita menjadi ampunan dosa untuk mereka ya Allah. Berkahi rizki ayah ibu kami, dan jika nanti ajal terlebih dahulu mereka meninggalkan kami dari dunia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang berzikir kepadamu. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang membaca Al-Quran. Cabut nyawa ayah ibu kami dalam husnul khotimah ya Allah. Mati dalam membawa iman dan takwa kepadamu. Jikalau ada yang hadir di tempat ini orang tuanya sudah wafat, sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur, kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kubur ayah ibu kami. Luaskan kubur mereka ya Allah, dan jadikan kubur ayah ibu kami menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Demi engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, jangan engkau siksa ayah ibu kami di kuburnya ya Allah, karena kami tahu mereka tidak akan pernah sanggup untuk menerima siksa azab kuburmu. Kami anak-anaknya akan terus berdoa untuk ampunan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan ayah ibu kami, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan orang-orang yang kami sayangi, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.